Membalas suami yang main gila. Bab 016. Ya Pak. Jawab Kinan singkat. Cepat ya, Papa tunggu kabar darimu, kata Vano lagi. Ya Pak. Jawab Kinan lagi yang seperti tidak punya kata selain itu, hanya, ya Pak, saja yang membuat orang yang mendengarnya ingin menampol wajahnya. Tut. Panggilan pun berakhir. Kinan Mas. Tanya Aisyah. Vano mengangguk. Kamu tenanglah, kita tunggu kabar dari Kinan, kata Vano. Aisyah mengangguk pelan. Melihat istrinya lesu tidak bersemangat, Vano pun mendekati sang istri lalu mendekapnya erat. Kinan yang sedang di perpustakaan kampus pun segera memberesi peralatan bacanya lalu memasukkannya ke dalam ransel. Buku dari perpus ia kembalikan ke dalam rak, setelahnya ia segera melaksanakan titah dari papanya. Kinan, kau sudah mau pulang? Tanya seorang gadis berkacamata, gadis itu duduk tak jauh dari Kinan duduk tadi. Kinan mengangguk saja tanpa ada niat menyahut, Kinan pergi begitu saja. Gadis itu memandangi kepergian Kinan tanpa adanya kedipan di matanya. Kaanu, gue pergi dulu, kau tungguilah itu Kenzi sampai selesai. Cetus Kinan saat melewati Kaanu yang 29. Sedang ngumpul bareng bersama temannya. Kaanu menoleh lalu mengerit. Lo mau kemana? Ingat pesan Mama, kita pulang harus bertiga, gak boleh kurang satu pun, kalau tidak kita semua akan dicambuk oleh Mama Singa. Kata Kaanu mengingatkan. Mama Singa yang dimaksud adalah mama mereka, siapa lagi kalau bukan Aisyah. Aisyah sangat tegas dalam mendidik semua anaknya, khusus untuk Triple KN, kalau pulang sekolah harus bertiga, tidak boleh pulang sendiri-sendiri, jika melanggar maka Aisyah akan menghukum ketiganya. Sebagai tiga bersaudara ketiganya harus kompak dalam hal apapun, dilarang berpacaran sebelum lulus kuliah. Jika mendapati salah satu putranya melanggar, maka Aisyah tak segan-segan menjewer ataupun mencambuk anaknya. Sayang tapi tidak dimanja, tegas tapi juga tidak terlalu keras, bagi Triple Ken, kemarahan mama mereka adalah hal yang mengerikan, walaupun belum pernah kena cambuk, tapi ketiganya sebisa mungkin tidak memantik amarah sang mama. Dicubit saja rasa panasnya tidak sembuh dalam 2 hari, apalagi kalau kena cambuk. Untuk kali ini pengecualian, sudah gua pergi dulu, ada tugas negara yang harus gue lakuin, ya seperti katakanmu, sebelum Mama Singa ngamuk. Cetus Kinan lalu pergi meninggalkan adiknya. Kinan pergi menggunakan taksi, sedangkan mobil akan dibawa pulang oleh Kaanu dan juga Kenzi. Kenzi seperti biasa, ia masih ada kegiatan main basket, dan kedua kakaknya sedang menunggunya dengan cara masing-masing. Kinan yang sedang membaca buku sedangkan Kaanu yang gumpul minum kopi bersama temannya, tentu saja disambi ngerumpiin para ciwik-ciwi. Catatan, tidak hanya para wanita yang ngerumpiin cowok ya, tapi para cowok pun juga suka membicarakan masalah perwanitaan. Kakak lo yang itu datar banget ya. Betah gitu tidak senyum seharian, celetuk salah satu teman Kaanu. Udah dari sononya, gak usah heran. Dia kan titisan King Leon. Cetus Kaanu. Dan disinilah Kinan, ia berdiri di depan ruang tamu yang mana di dalamnya ternyata sedang ada keributan kecil. Samar-samar ia tadi mendengar sesuatu yang tidak enak tentang kakaknya, tapi wajahnya yang datar mampu membuat seolah ia tidak tahu apa-apa. Waalaikumsalam. Kinan. Seru Farah dengan mata yang berbinar-binar. Farah sangat menyukai sosok Kinan, dari awal berjumpa Farah sudah jatuh hati padanya, sosoknya yang dingin dan cuek mampu membuatnya penasaran setengah mati, dan juga ketampanan Kinan yang membuatnya selalu terbayang-bayang. Tapi sayang, segala usaha untuk mendekati Kinan tidak pernah disambut baik, Kinan terlalu dingin padanya, dan juga acuh tak pernah membalas sapaannya. 30. Dan Kinan, mari masuk dan, seru Mbok Surti. Bu Siti terdiam seketika, wajahnya yang tadinya sinis ia filter menjadi tersenyum manis dan ramah. Benar nak Kinan, ayo masuk, seru Bu Siti.
Kinan mengangguk lalu masuk ke dalam. Karena ini rumah kakaknya, Kinan tanpa sungkan masuk ke dalam dan sampai di ruang keluarga. Kinan melihat ke seliling dan keadaan terlihat sepi. "Kak Al mana Mbok?" tanya Kinan. "Nyonya," saat Mbok Surti hendak menjawab sudah diserobot duluan oleh Farah. "Ken duduklah dulu, kita minum dulu kamu pasti haus, di luar panas banget." "Mbok bikinin jus dong, masa, ada tamu gak dibuatin minum sih?" kata Farah. "Tidak perlu Mbok, aku kesini mau cari Kak Al," cegah Kinan. Lalu Kinan pun beralih menatap Farah. "Kau menjauhlah," seru Kinan menatap sedikit tajam pada Farah. Farah pun merasa kikuk lalu menggeser tubuhnya menjauhi Kinan. "Kak Al mana Mbok? Tidurkah?" tanya Kinan lagi. "Nyonya itu di rumah sakit," jawab Mbok Surti. Mata Kinan pun membola. "Rumah sakit? Kenapa Mbok?" tanya Kinan yang mulai menerka-nerka. "Nyonya tadi pendarahan, dan dibawa ke rumah sakit, baru saja Mbok pulang dari sana kata Mbok Surti. "Di rumah sakit mana Kak Al Mbok?" tanya Kinan dengan wajah yang mulai dingin bagaikan di kutub selatan, ekor matanya melirik pada Farah dan juga Bu Siti. "Pasti ada sesuatu," batin Kinan. Mbok Surti pun memberitahu rumah sakit tempat Alia dirawat. Kinan tanpa banyak kata langsung pergi begitu saja, tidak ada niatan untuk berpamitan pada orang-orang itu. "Dan kena tunggu," seru Mbok Surti. Langkah Kinan terhenti lalu menoleh pada Mbok Surti. Mbok Surti berlari kecil mendekat lalu berbisik. 31. "Kondisi Nyonya Alia sudah membaik dan Kinan jangan terlalu khawatir, dan hati-hati di jalannya," pesan Mbok Surti. Kinan hanya mengangguk lalu pergi meninggalkan kediaman kakaknya. 1 jam kemudian Kinan sudah sampai di rumah sakit, bahkan kini ia telah tiba di depan ruang rawat Alia. Tanpa mengetuk pintu Kinan langsung masuk. Terlihat Jenny tengah tertidur menunggui kakaknya. Kinan mendekat lalu mengelus kepala Alia. Alia yang merasakan sesuatu menyentuhnya pun membuka matanya. "Kinan," lirih Alia. "Kak, kenapa kakak sampai seperti ini? Dan kenapa kakak gak kasih kabar kalau kakak sedang tidak baik-baik saja? Tidak tahukah kakak kalau mama di luar negeri sampai gelisah mikirin kakak?" cerca Kinan dengan mata yang memerah. Bukan marah, tetapi ia sedang menahan air mata yang siap meluncur karena melihat kakaknya yang terbaring lemah, wajahnya pun sangat pucat bak vampir. "Kakak sudah tidak apa-apa kok, ini sudah baikan," kata Alia sambil tersenyum. "Apa ini ada kaitannya dengan cecunguk itu? Kenapa kakak masih pelihara mereka sih? Bongkar saja semuanya lalu tendang mereka. Sudah selesai," kata Kinan ketus. Hanya kepada ibu dan kakak perempuannya Kinan bisa berbicara secerewet ini. "Belum waktunya," lirih Alia lagi. "Kak, jangan buang-buang waktu. Kakak nunggu apa sih? Nunggu keponakanku lahir dulu. Kelamaan Kak," ketus Kinan lagi. "Tinggal beberapa hari lagi, sabarlah. Aku akan membuat kejutan pada mereka semua sekaligus membuat nama mereka hancur sehancur-hancurnya." "Kamu dukung kakak dong Ken," kata Alia lagi. "Lalu gimana dengan mama? Walau gak kakak kasih tahu pun mama pasti merasa gelisah. Ini saja aku kemari karena papa yang suruh," katanya mama gelisah dan uring-uringan di Swiss. Kata Kinan. Alia tersenyum. "Katakan pada mama dan papa aku tidak apa-apa. Katakan kalau aku hanya sedang flu dan sedikit demam," kata Alia. Kinan mendengus kesal. "Mas, aku tidak mau pulang," rengek Sari. Sudah beberapa hari berlalu, Sari yang dipecat Alia masih tinggal di rumah Alia, tidak mau pulang lantaran tidak 32. Mau jauh dengan sang calon suami. "Pulanglah Sar, nanti kalau Alia sampai tahu kamu masih di sini bisa-bisa kamu yang dihajar. Ingat ada calon anak kita di sini, keselamatanmu dan calon anak kita yang paling utama. Yang terbaik kamu jauh-jauh dari Alia, ia bisa berbahaya kalau sedang marah, aku saja sampai kayak gini," kata Faris membujuk Sari supaya mau pulang. "Tapi mas," rengek Sari lagi.
Sabarlah, tinggal 5 hari lagi kamu akan sah jadi istriku, tunggu aku di kampung, aku dan keluargaku akan bersiap dan datang menikahimu, kata Faris. Ya udah deh, tapi janji ya setelah ini kita bulan madu ke Bali. Aku kepengen banget ke Bali mas, di TV Bali itu sangat indah. Kata Sari. Iya, ya udah cepat bersiap lalu aku antar ke terminal. Sari mengangguk lalu mulai mengambil koper dan memberesi semua pakaian dan barang-barangnya. Setengah jam kemudian. Sudah mas, kata Sari. Ya udah ayo, seru Faris. Faris pun mengantarkan Sari ke terminal. Jadi 5 hari lagi ya. Gumam Alia sambil menyeringai. Tunggulah. Aku akan tiba. 33. Sudah beberapa hari berlalu Alia dirawat di rumah sakit. Selama itu pula suami serta mertua dan ipar-iparnya tidak pernah sekalipun menjenguknya, padahal bayi yang dikandung adalah keturunan mereka. Sama sekali tidak ada keinginan untuk tahu keadaannya, sungguh manusia-manusia macam apa itu. Alia yang sedang mengawasi keadaan dari ponselnya pun mengetahui kalau rencana pernikahan kedua Faris tinggal 5 hari lagi. Alia tersenyum, karena hari yang ditunggu-tunggunya telah tiba. Hari di mana kehancuran seorang Faris beserta keluarganya. Jadi 5 hari lagi ya. Gumam Alia. Alia mengangguk-anggukan kepalanya. Lebih cepat lebih baik, gumam Alia kembali. Setelah dirasa cukup mengetahui keadaan rumah, Alia pun langsung menghubungi pengacara perusahaan. Tut, 4 kali deringan telepon Alia pun sudah diangkat. Halo assalamualaikum Nona. Kata seseorang di seberang sana. Waalaikumsalam Pak Gunawan, jawab Alia menjawab salam. Ada hal apa Nona sampai menghubungi saya? Apa ada suatu hal? Tanya Pak Gunawan yang terdengar sedikit heran, pasalnya anak dari klien VIP-nya ini tidak pernah menghubunginya. Dan hal ini dirasa aneh bagi Pak Gunawan. Benar Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Bapak, tapi tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Apakah Bapak bisa datang ke rumah sakit XX? Saya akan menjelaskan semuanya, kata Alia. Baik Nona, jawab Pak Gunawan yang tanpa pikir ulang dan langsung menyanggupinya. Alia pun memberitahukan kamar berapa yang harus dikunjungi Pak Gunawan. Mengapa kita bertemu di rumah sakit Nona? Apakah Anda sedang sakit dan dirawat di sana? Tanya Pak Gunawan yang lagi-lagi merasa heran. Iya Pak, biasa hamil tua mudah lelah dan ini malah disuruh bed rest di rumah sakit, dokterku itu terlalu berlebihan, kata Alia. Oh baiklah, kalau begitu sore ini saya akan datang ke sana, kata Pak Gunawan lagi. 34. Saya tunggu kedatangan Anda, timpal Alia. Setelah mengucapkan salam, telepon pun berakhir. Kakak telepon siapa? Tanya ke Anu. Ketiga saudara itu selalu menjaga kakaknya secara bergantian, dan kini giliran ke Anu karena Kinan dan Kenzi sedang ada kuliah. Kinan dan Anu mengambil jurusan yang sama yaitu manajemen bisnis, sedangkan Kenzi mengambil jurusan berbeda yaitu teknik komputer. Vano dan Aisyah membebaskan anak-anaknya untuk mengambil jurusan sesuai keinginan mereka. Dan beruntungnya 3 dari anaknya suka dengan hal berbisnis. Alia, Kinan dan juga Anu suka dengan bidang itu, sedangkan Kenzi menyukai dunia perkomputeran. Karena Kinan dan Anu mengambil jurusan yang sama, jadi mereka bersepakat untuk membolos salah satu untuk menjaga kakak mereka, sedangkan Kenzi, jika tiba gilirannya ia akan membolos dan akan menyimak pelajaran kuliah dari kamera CCTV yang ia pasang di dalam kelasnya. Pak Gunawan, kata Alia. Ketiga adiknya sudah mengetahui permasalahannya, jadi ia tidak menyembunyikannya lagi. Teruntuk kedua orang tuanya, Alia akan memberitahukannya nanti, jika saatnya sudah tepat. Lagi pula saat ini mama dan papanya sedang berlibur di luar negeri, Alia tidak mau mengacaukan liburan mereka hanya karena masalahnya yang masih bisa ia handle. Mungkin jika mama dan papanya kembali dari berlibur, Alia akan memberitahukan kalau ia akan bercerai dari Faris. Pak Gunawan.
Dahi Kak Anu mengerit saat mendengar nama pengacara langganan keluarganya disebut. Alia mengangguk. Iya Pak Gunawan, kata Alia membenarkan. Mengapa kakak menghuni Pak Gunawan? Tanya Kak Anu. Alia tersenyum. Ih kepo. Ucap Alia sambil menjulurkan lidahnya. Kakak serius penasaran nih, sungut Kak Anu mulai ngambek. Kayak masih bocil aja pakai ngambek segala, ejek Alia lagi. Bibir Kak Anu pun mengerucut panjang. Hahaha. Alia pun tertawa melihat wajah ngambekannya Kak Anu. 35. Udah gak lucu nu? Andai kamu masih bocil pasti muka kamu udah abis aku cium. Seru Alia. Jangan panggil nu dong kak, gak keren, protes Kak Anu yang tidak suka dipanggil nu saja. Lah, nama kamu kan Kak Anu, ada nu-nya, salahnya di mana? Ucap Alia. Iya, pokoknya aku gak suka, sungut Kak Anu. Beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi Alia dan kandungannya berangsur pulih. Saat ini Alia sudah merasa sehat walafiat, ingin sekali cepat pulang tapi dokter Adisti belum mengizinkan, minimal 1 minggu dirawat di rumah sakit, dan ini baru hari keempat ia di rumah sakit, masih tinggal 3 hari untuk ia diperbolehkan pulang, dan rasanya Alia sudah mulai bosan dan tidak betah. Tapi demi kesehatan dan keselamatan bayi yang dikandungnya, Alia akan mengikuti saran dari dokter Adisti. Sore hari pun tiba, dan Pak Gunawan pun menepati janjinya. Saat ini Pak Gunawan sudah berada di ruangan Alia dirawat. Pak Gunawan meletakkan parsel buah yang ia bawa di atas nakas di samping berangkar Alia. Seharusnya Pak Gunawan tidak perlu repot-repot membawakan buah tangan, kata Alia merasa sungkan. Ini tidak repot kok Nona, hanya buah saja, kata Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gun, kata Alia lagi sembari tersenyum. Pak Gunawan mengangguk. Alia pun membenarkan posisi duduknya supaya nyaman saat berbicara dengan Pak Gunawan. Jadi, sesuatu apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya Nona? Tanya Pak Gunawan yang langsung pada intinya, ia sama sekali tidak suka berbasa-basi. Waktu adalah hal terpenting bagi Pak Gunawan, dan 1 jam ke depan Pak Gunawan pun akan lanjut ketemu seorang klien yang menginginkan menggunakan jasanya. Saya mengundang Anda ke sini karena saya ingin Anda mengurus gugatan cerai saya Pak, kata Alia yang sudah dalam mode serius. Jelas Pak Gunawan yang mendengarnya pun terkejut, begitupun juga dengan Kak Anu yang duduk di pojokan sofa. Ia duduk diam di sana dan membiarkan kakaknya berbicara dengan Pak Gunawan. Gugatan cerai. Apakah Anda hendak menggugat cerai suami Anda? Tanya Pak Gunawan memastikan. Alia mengangguk. Benar Pak, saya ingin menggugat cerai Faris, kata Alia membenarkan. Pak Gunawan pun mengangguk. Baik, tapi alasan apa yang mendasari Anda ingin menggugat cerai Pak Faris? Tanya Pak Gunawan. Seseorang yang hendak menggugat cerai harus punya alasan kuat dan logis jika menginginkan perceraian. Alasannya karena Faris selingkuh sampai selingkuhannya hamil Pak, dan 5 hari ke depan ia akan 36. Melangsungkan pernikahan keduanya di Jawa, kata Alia dengan tenang, tidak ada sama sekali raut sendu atau sedih, wajahnya datar dan terkesan dingin. Selingkuh. Sampai hamil. Pak Gunawan terlihat tak menyangka. Alia mengangguk membenarkan. Astaga, benar-benar lelaki bodoh, kata Pak Gunawan. Nah itu Pak, makanya aku tidak mau ikutan bodoh untuk memelihara mereka yang membodohiku. Saya mau Anda urus ini segera Pak, kata Alia. Baik Nona, saya akan urus ini segera, tapi Anda harus menyiapkan terlebih dahulu syarat-syarat untuk saya ajukan ke pengadilan. Apa saja itu Pak? Buku nikah, KTP dan juga kek, jelas Pak Gunawan. Baik, akan saya suruh salah satu adik saya untuk mengantarkan semua syarat itu pada Bapak, paling lambat besok siang. Kata Alia. Satu hal lagi Nona. Apa Pak Gun? Apakah Anda punya bukti konkret yang memperlihatkan bahwa suami Anda selingkuh? Alia pun tersenyum mendengarnya. Ada banyak Pak, nanti akan saya kirim ke Bapak, kata Alia dengan senyuman yang khas. Baiklah kalau begitu,
jika ada bukti-bukti yang nyata, saya pastikan Anda akan dengan mudah bercerai dari Pak Faris. Kata Pak Gunawan. Saya harap begitu Pak, dan saya percayakan semua ini pada Pak Gunawan. Kata Alia lagi dengan raut wajah yang gembira. Apa masih ada lagi Nona? Tanya Pak Gunawan sambil melirik ke arah jam tangannya. Tidak ada Pak, hanya itu saja. Pak Gunawan mengangguk. Kalau begitu saya permisi dulu Nona, saya masih ada pertemuan dengan klien saya yang lain. Pamit Pak Gunawan. Silahkan Pak, maaf telah merepotkan Bapak. Sama sekali tidak repot Nona Alia, mari Tuan Kaanu, Assalamualaikum, seru Pak Gunawan langsung berpamitan. Waalaikumsalam, jawab Alia dan juga Kaanu serempak. 37. Setelah kepergian Pak Gunawan, Kaanu pun langsung mendekat dan duduk di dekat kakaknya. Kakak mau gugat cerai si kutu kupret itu? Tanya Kaanu. Alia yang hendak menjawab tidak jadi lantaran pintu ruangannya ada yang membuka. Assalamualaikum, ucap salam Kinan dan juga Kenzi. Waalaikumsalam, jawab Alia dan Kaanu kompak. Kak, tadi sepertinya aku lihat Pak Gunawan abis di ruangan kakak, tuh orang ngapain Kak? Tanya Kenzi dengan ciri khasnya, yaitu cerewet. Kak Al mau gugat tuh kutu, bukan Alia yang menjawab melainkan Kaanu. Mata Kinan dan Kenzi kompak membola. Serius Kak? Tanya Kenzi. Alia mengangguk. Iya, jawab Alia singkat. Nah gitu dong, kenapa gak dari dulu sih, cetus Kenzi. Maklum, baru melek dari bucinnya, ledek Kaanu. Kedua orang itu sangat suka sekali meledek kakak sulungnya. Alia mendengus kesal. Kakak tidak apa-apa kan? Tanya Kinan yang mendekat dan merangkul sang kakak. Kinan tahu kalau kakaknya pasti merasa bersedih. Walau di luar terlihat tegar tapi Kinan tahu di salah satu sisi dari kakaknya pasti merasa hancur. Kakak gak apa-apa kok, kakak malah bahagia karena sebentar lagi terlepas dari para pengkhianat dan orang yang tak tahu diuntung. Kata Alia sambil mengelus lengan Kinan yang merangkul pundaknya. Hanya Kinan adik satu-satunya yang normal menurut Alia, dua yang lain terlalu usil dan selalu merecokinya. Tapi Alia tetap sayang kepada ketiganya. Ya harus bahagia dong, ngapain lagi si Bombay pada si kutu, orang bodoh namanya, celetuk Kenzi. Jadi kamu ngatain kakak itu bodoh? Seru Alia sambil mendelik matanya. Gak bodoh kok Kak, hanya sedikit bodoh. Ralat Kenzi sambil nyengir. Melihat mata kakaknya yang melotot serasa sedang berhadapan dengan Mama Singa. Paras Alia terlalu mirip dengan Aisyah, bagaikan pinang dibelah dua, bedanya kulit Alia lebih putih ketimbang kulit Aisyah yang kuning langsat, dan tentu saja perbedaan umur di antara keduanya. Tapi jangan salah, Aisyah yang rutin perawatan membuat semua orang yang melihat mengira kalau Aisyah dan Alia seperti kakak adik. Sudah selesai bercandanya? Tanya Alia yang sudah dalam mode serius kembali. 38. Melihat keseriusan di wajah-wajah kakak mereka, membuat Triple KN membenarkan posisinya dan menajamkan telinganya. Ada apa Kak? Tanya Kinan. Dengar baik-baik, kakak akan bagi tugas pada kalian untuk membalas Faris dan keluarganya, ujar Alia. Siap Kak, apa itu? Tanya Kenzi semangat. Jadi begini. 39. Rencana kakak the best banget. Pintar sekali kakak kesayanganku ini. Seru Kenzi memuji kakaknya setelah kakaknya menjelaskan tugas yang harus mereka lakukan. Alia tersenyum. Iya, Kak, kakak bakal langsung menggilas abis mereka kalau begitu ceritanya. Tak tanggung-tanggung, seluruh jagat maya akan tahu dengan rencana kakak barusan, timpal Kaanu. Itulah akibatnya mempermainkan seorang Alia, mereka harus lebih hancur daripada aku. Desis Alia yang masih didengar oleh ketiga adiknya. Kenapa kakak terlihat santai sekali? Tidak sakit hatikah? Tanya Kinan penasaran, karena setahu dia jika seorang perempuan dikhianati pasangannya bakalan mewek, nangis bahkan bisa sampai sinting, itu sepengetahuan Kinan,
atau mungkin dulu Kinan juga hampir merasakannya karena dulu ia pernah dikhianati juga oleh pacarnya. Jadi apakah menurut kamu aku harus nangis sampai guling-guling gitu? Ujar Alia sambil menaikkan sebelah alisnya. Kinan pun meringis saja. Cek. Alia mencebik. Kakak sudah benar, ngapain juga harus bersedih karena tuh kutu. Buang-buang energi saja, celetuk Anu dan diangguki oleh Kenzi. Alia tersenyum saja, siapa sih yang tidak bersedih saat dikhianati yang dicinta? Apalagi ini suami sendiri, Alia tentu saja bersedih, bahkan ia juga menangis. Tapi Alia berusaha untuk kuat dan tidak mau terlalu larut bersedih hanya karena seorang manusia. Ia bukan wanita lemah yang harus mengemis kasih pada seorang lelaki. Dari awal ia berprinsip hanya ada 2 orang dalam bahtera rumah tangga, tidak boleh ada orang ketiga atau keempat. Jika sudah berkhianat, maka bagi Alia saat itu juga hubungan mereka selesai. Dan Alia menepati prinsipnya, tidak peduli walau ia sedang hamil, ia akan tetap menceraikan Faris. Faris sudah terlalu jauh melangkah, bahkan mereka sudah berzina sampai menghasilkan sebuah calon anak di rahim perempuan itu, jadi hubungan ini hanya akan jadi toksik ke depannya, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Faris saja sudah berniat menikah diam-diam di belakangnya dan tidak memberitahunya, lantas apakah ia harus 40. Mempertahankan hubungan ini. Menurutnya jika ia tetap mempertahankan pernikahan ini, hanya akan menyakitinya setiap hari dan di setiap waktunya. Dan itu pasti akan berpengaruh pada mentalnya dan juga mental calon anak yang sedang dikandungnya. Bagaimana kalau kelak anaknya bertanya mengapa punya 2 ibu? Lantas jawaban apa yang harus ia jawab? Bukankah sudah benar ia memutuskan berpisah demi kesehatan mentalnya dan juga mental sang calon anak? Alia sudah menguatkan tekadnya untuk membesarkan anaknya seorang diri, tanpa adanya sosok Faris membersamainya. Dan Alia yakin kalau ia bisa. 3 hari pun berlalu, dan Dokter Adisti pun mengizinkan Alia pulang karena kondisi Alia sudah stabil dan sehat. Triple KN kompak menjemput sang kakak. Kembar 3 itu dengan posesif menjaga kakaknya. Gak usah berlebihan, kakak sudah sehat dan bisa jalan sendiri, kata Alia menolak saat Kak Anu menyuruhnya untuk duduk di kursi roda. Kakak baru aja pulih, jangan banyak gerak dulu Kak, kata Kak Anu posesif. Kenzi menengangguk membenarkan. Benar kata Kak Anu, kakak jangan banyak gerak dulu, kami gak mau calon keponakan kami kenapa-napa lagi Kak. Jadi nurutlah, timpal Kenzi. Alia menghela nafas, ia merasa kesal karena pergerakannya tidak bisa bebas jika ada si triplet. Duduklah Kak, kalau tidak mereka berdua akan terus cerewet. Gatel kupingku dengernya, celetuk Kinan sambil mengorek telinganya. Alia pun terpaksa duduk di kursi roda yang sudah dipersiapkan oleh Kak Anu. Kak Anu pun mendorong kursi roda kakaknya. Kenzia ia membawa barang perlengkapan Alia selama di rumah sakit, sedangkan Kinan ia berjalan dengan tangan kosong mengikuti kakak dan adik-adiknya dari belakang. Alia menunduk malu saat banyak pasang mata melihat ke arahnya, ia sama sekali tidak suka diperhatikan oleh banyak orang, pasti mereka berpikir aneh-aneh tentangnya yang dikelilingi 3 cowok tampan. Tuh cewek beruntung banget ya. Sampai ada 3, apakah mereka lakinya semua? Celetuk seseorang yang masih terdengar di telinga Alia dan juga si Triple. Ngawur kamu, masak satu wanita punya suami 3, sahut temannya. Lihat bunting begitu, kira-kira mana yang suaminya ya? Yang mana pun juga boleh, tampan semua begitu. Sahut temannya lagi. Kinan Kak Anu dan Kak Anzi acuh saat mendengar perkataan sumbang dari beberapa orang, toh tidak kenal juga. Berbeda dengan Alia yang dalam hati merutuk pembicaraan mereka yang terkesan ngawur itu. 41. Mana dikira triplet ini suaminya lagi? Ada-ada saja. Mana mungkin satu wanita punya 3 suami? Memang ia Drupadi apa yang punya suami lebih dari 1? Memang benar-benar pemikiran warga 612 plus sangat di luar Nurul.
Kakak abaikan saja mereka, celetuk Kinan yang tahu betul perasaan kakaknya. Alia mendengus saja. Sampai di luar, Kinan dengan tubuhnya yang tinggi besar mengangkat kakaknya untuk pindah ke dalam mobil. Alia bukannya senang lantaran mendapatkan perhatian Sari sang adik, justru Alia semakin manyun saja. Alia bukan orang pesakitan, ia sama sekali tidak suka sikap berlebihannya ketiga adiknya ini. Oh, ternyata suaminya yang itu, cetus orang tadi yang membicarakan Alia. Orang itu sudah selesai dengan urusannya di rumah sakit dan kebetulan melihat Alia lagi saat ia hendak pulang. Pinter juga milihnya, yang itu jika diperhatikan lebih tampan dari dua lainnya, cetus orang itu mulai membandingkan si triplet. Oi mbak, perasaan julid terus dari tadi, kurang kerjaan ya. Seru Kenzi yang lama-lama kesal juga dengan wanita itu yang dari tadi membicarakannya secara terang-terangan. Mas mau gak jadi pacar aku? Mas tampan sekali sesuai tipeku. Cetus wanita itu tidak punya malu. Kenzi pun bergidik ngeri. Dasar sinting. Umpat Kenzi lalu ia langsung masuk ke dalam mobil. Sampai di dalam ia ditertawakan Kinan dan juga Keanu. Orang gila kau Laden Izi, ejek Keanu. Au gelap. Sungut Kenzi kesal. Hahaha. Keanu terbahak melihat tingkah konyol Kenzi, Kinan hanya geleng-geleng kepala, sedangkan Alia ia hanya diam saja. Jujur saja, walau ia terlihat tenang, tapi sebenarnya ia sungguh merasakan hatinya sakit luar biasa, rasanya sangat perih tapi tak berdarah, tapi kembali lagi, Alia berusaha mensugesti diri kalau ia pasti bisa melewati badai ini. Tak lama mereka pun sudah sampai di kediaman Alia. Ketiga saudara itu pun kembali membantu kakaknya untuk masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, kata Alia dan juga si kembar tiga saat masuk ke dalam rumah. Mereka langsung masuk saja ke dalam, saat sampai di ruang keluarga, mereka mendapati kedua mertua Alia lengkap dengan ketiga anaknya. Yakni Fahri, Faris dan juga Farah. 42. Di atas meja terdapat satu kotak perhiasan berwarna merah. Alia dengan tampang datarnya memandangi mereka. Semua. Seketika Faris dan keluarganya pun langsung terlihat gugup atas kedatangan Alia dan adik-adiknya yang tidak terprediksi itu. Alia. Gagap Faris. Faris terlihat gugup sekali padahal istrinya tidak berbuat apa-apa. Alia hanya diam memandang dengan datar. Kalian sedang apa? Tanya Alia. Kinan membantu kakaknya untuk duduk di sebuah sofa tunggal. Farah yang pengertian pun langsung berpindah duduk di dekat Fahri supaya tiga adik tampannya Alia bisa duduk, dan benar saja, ketiga adik Alia langsung duduk di sofa saat melihat sofa itu kosong. Wah, sepertinya mau ada acara ya. Celetuk Kenzi memulai permainannya. Acara apa? Tanya Faris gagap. Itu ada perhiasan segala, siapa yang mau lamaran? Cetus Kenzi lagi. Faris pun terbatuk mendengar ucapan dari Kenzi, adik iparnya. Bu Siti pun buru-buru mengambil kotak perhiasan yang ada di atas meja lalu menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Siapa yang mau lamaran? Tidak ada tuh, elak Bu Siti. Ini buktinya ada parsel duit dan mukena, atau jangan-jangan ada yang mau nikah lagi ya? Kata Kenzi dengan sengaja. 43. Siapa yang mau nikah lagi? Ngawur kamu, ucap Faris yang terlihat salah tingkah. Loh, aku kan cuma bertanya, kok Kak Faris kayak salah tingkah gitu? Apa jangan-jangan benar ya kalau kamu mau? Belum selesai Kenzi berucap sudah diserobot oleh Bu Siti. Fahri yang mau nikah, celetuk Bu Siti memotong praduga Kenzi. Fahri yang namanya disebut pun melotot matanya, sang ibu memberi kode supaya ia diam. Jadi Fahri pun diam mengikuti instruksi dari sang ibu. Fahri, kerit Kenzi. Alia, Kinan dan juga Keanu diam menyimak, mau melihat sejauh apa kebohongan keluarga dari Faris. Bu Siti mengangguk mantap saat sudah menemukan alasan yang tepat dalam versinya. Mau mengelak pun percuma karena nenantu dan adik-adik dari menantunya sudah melihat seserahan yang sedang ia siapkan untuk Sari.
Bu Siti benar-benar tak menyangka kalau menantunya ini bakalan pulang hari ini. Ia kira Alia masih lama dirawatnya di rumah sakit. Iya, Fahri mau menikah, dan lusa kami akan melamar pacarnya Fahri. Kata Bu Siti mengkambing hitamkan Fahri. Diam-diam Faris menghembuskan nafasnya lega lantaran alasan yang dibuat ibunya terdengar logis. Sedangkan Fahri ia sedikit mendengus karena namanya dibawa-bawa dalam hal ini. Wah selamat bro. Akhirnya kamu laku juga setelah menjadi pengangguran akut. Cetus Kenzi meledek Fahri. Sontak saja Fahri pun melotot tidak terima. Apa maksudmu bicara begitu? Tanya Fahri sambil melotot. Gak ada. Aku cuma memberi ucapan selamat karena ada juga wanita yang mau sama kamu. Sebelumnya kamu kan pengangguran yang kayak benalu yang numpang hidup pada kakakku. Nanti setelah menikah jangan recoki keuangan kakakku lagi ya, kamu harus belajar tahu diri. Malu ah, masak lelaki minta duit terus pada adik iparnya, kata Kenzi yang sengaja menyindir kakak dari Faris. Luar biasa sekali ini si Kenzi, mulutnya bisa saja menjelma jadi seperti emak-emak sedang julid. Bicara apa kamu bocah? Ujar Fahri marah. Bahkan ia sampai berdiri dari duduknya lantaran tidak terima dengan perkataan Kenzi barusan. 44. Lah kenapa kamu marah? Kenyataannya selama ini kamu memang suka minta jatah pada kakakku kan? Tak usah menyangkal karena selama ini kami sudah tahu, cetus Kenzi santai. Bahkan ia mencomot kacang panggang yang ada di atas meja. Dengan santainya Kenzi membuka lalu memakan kacang itu lalu tersenyum mengejek pada Fahri. Tidak ada yang salah seorang kakak minta uang pada adiknya, karena adik juga wajib berbakti pada kakaknya. Dulu akulah yang selalu ngomong Faris, jadi ketika ia besar ia wajib balas budi kepadaku, kata Fahri mencari pembenaran. Aturan dari mana itu? Kamu ngajinya tersesat ya? Tanya Kenzi dengan raut wajah yang heran. Kamu yang tersesat, suka ikut campur urusan orang, urusi urusanmu sendiri. Lagi pula aku sekarang sudah bukan pengangguran lagi, bahkan gajiku lebih besar dari uang jajanmu, ketus Fahri. Memang berapa gajimu dalam sebulan? Tanya Kenzi kepo. Satu hari kerja bisa dapat 10 juta bahkan bisa lebih dari itu, 10 juta dalam 30 hari kalikan sendiri. Ketus Fahri lagi tapi sedikit bersombong diri. Cek. 10 juta jika dikali 30 hari kamu bilang lebih banyak dari uang jajanku. Memang kamu tahu berapa jumlah uang jajanku? Aku kasih tahu deh, uang jajanku itu 100 juta dalam seminggu, sedangkan dalam sebulan ada 4 minggu, kamu kali sendiri juga deh, celetuk Kenzi lagi yang juga bersombong diri, bukankah lebih baik membalas orang sombong dengan kesombongan pula? Tentu saja perkataan Kenzi sukses membuat Faris beserta keluarganya menganga lebar. Uang 100 juta dalam seminggu. Dikali 4 berarti 400 juta dong. Ucap Bu Siti bergumam, tapi gumaman Bu Siti masih bisa didengar oleh semua orang. Alia hanya tersenyum saja melihat ekspresi dari keluarga suaminya. Kakakmu bohong, mana ada uang jajan segitu besarnya, bisa-bisa bangkrut orang tuamu, kata Fahri tidak percaya. Idih, siapa yang ngibul? Kalau gak percaya lihat nih, aku ada buktinya, ujar Kenzi yang kemudian membuka ponsel dan memperlihatkan isi dari sebuah pesan pada Fahri. Fahri mendekat lalu membaca pesan yang ada di ponsel Kenzi. Kenzi, Mama sudah transfer uang mingguan kamu, pergunakan dengan baik ya nak, bunyi dari pesan yang diberi nama Mama Singa. Setelah membaca pesan itu, Fahri jelas menganga tak percaya. Ia sungguh heran, bagaimana bisa ada anak yang jatah uang jajannya 100 juta. Itu pun jatah dalam 1 minggu. Jika dikali 4 berarti 400 juta, sedangkan anak mereka yang masih lajang berjumlah 3 orang. Di total 2 M untuk jajannya si triplet. Fahri merasa kalau ini seperti tidak nyata. Ia tahu orang tua adik iparnya sangat kaya raya, tapi ia tak menyangka kalau uang jajan anak orang kaya mencapai 400 juta dalam sebulan. 45.
Apakah ini yang namanya lahir dengan sendok emas di tangan? Ucap Fahri dalam hati. Gimana? Udah percaya? Gak lagi mengira kalau aku sedang membualkan. Kata Kenzi sambil menyimpan ponselnya kembali. Fahri diam karena sudah kehabisan kata-kata. Farah terlihat mesam-mesem sendiri sambil sesekali melirik pada Kinan. Jadi uang jajannya 400 juta. Ah, beruntung sekali yang jadi pacarnya. Kalau aku bisa jadi pacarnya Kinan maka otomatis semua uang itu bisa aku kuasai. Duh, kalau aku benar jadi pacarnya Kinan uang 400 juta itu bakal aku apakan ya? Gumam Farah mulai berandai-andai. Sayang, kamu sudah baikan? Tanya Faris seraya mendekati sang istri. Alia hanya mengangguk menanggapi Faris. Sayang maaf, kalau aku belum sempat menjengukmu di rumah sakit, itu karena lukaku lumayan parah saat kau hajar kemarin. Sayang maafin Mas ya, Mas benar-benar tak sengaja menamparkan kamu, Mas menyesal sayang. Ucap Faris menampilkan wajah memelas. Sesakit-sakitnya orang, jika mendengar istrinya yang hamil sedang ngedrop dan dirawat di rumah sakit. Pasti bisa menjenguk istrinya walau cuma 5 menit. Lah kamu. Luka kayak gini aja udah ngeluh, kayak banci saja, celetuk ke Anu mulai buka suara. Kamu tahu apa tentang anakku? Asal kamu tahu Faris ini sampai kritis karena dipukuli istrinya tempo hari, sembur Bu Siti marah. Awas Bu, hati-hati dalam berucap, takutnya besok anak ibu benar-benar jadi kritis, tegur ke Anu. Kalian mending pulang deh, bikin ribut aja, ketus Bu Siti yang sama sekali tidak merasa segan dengan adik kembarnya sang menantu. Bagi Bu Siti, adik-adik dari menantunya hanya seorang bocah bau kencur. Ibu Siti ngusir kami. Ucap Kenzi terperangah. Enggak ngusir, tapi saya keganggu dengan adanya kalian di sini, ketus Bu Siti. Memang kami ngapain Bu? Perasaan kami cuma duduk aja dari tadi, cetus Kenzi lagi. Emang badan kamu duduk, tapi mulut kamu itu dari tadi menyinggung kami terus, ketus Bu Siti menatap sinis pada Kenzi yang sedari tadi cerewet. Sudah sih, cukup, biarkan Kak Al istirahat. Ujar Kinan. Yuk Kak, aku antar ke kamar, kata Kinan yang henalt membantu kakaknya untuk bangkit. 46. Sebentar, kata Alia lalu beralih menatap ibu mertuanya. Kapan acara lamarannya Mas Fahri Bu? Tanya Alia dengan sedikit senyum. Lusa, kenapa? Ketus Bu Siti. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan beristirahat yang cukup supaya cepat sehat, jadi lusa aku bisa ikut acara lamarannya Mas Fahri. Tukas Alia. Mata Bu Siti dan juga Faris kompak membulat. Ikut. Mana boleh. 47. Kamu tidak usah ikut Alia. Sentak Bu Siti spontan. Dahi Alia pun mengerut. Kenapa tidak boleh? Ini kan lamarannya Mas Fahri, kakak dari suamiku. Ucap Alia menampilkan wajah heran. Itu. Mata Bu Siti pun berputar-putar berusaha mengkaris sebuah alasan. Bukan tidak boleh sayang, maksud ibu kamu kan abis dirawat, belum sembuh benar, ibu takut terjadi sesuatu pada bayi kita, jadi lebih baik kamu diam di rumah saja, istirahat yang banyak. Perjalanan menuju kampung pacar Mas Faris cukup jauh, kamu pasti kelelahan jika ikut, di rumah saja ya, biar aku saja yang ikut sebagai wakil kamu, kata Faris cepat. Oh jauh ya. Respon Alia berpura-pura percaya. Bu Ninik mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, jauh sekali, dan jalannya juga masih jelek, belum diaspal. Bisa-bisa bayimu langsung brojol jika lewat jalan itu, sahut Bu Siti membenarkan. Ya sudah kalau begitu, biar Mas Faris aja yang ikut mengantar Mas Fahri lamaran, jawab Alia dan membuat Faris dan ibunya bisa bernafas lega. Fiuh. Hampir saja, gumam Faris dalam hati. Ah mending Mas Faris gak usah ikut sekalian, masak istrinya sedang sakit ditinggal sendirian di rumah. Celetuk Kenzi lagi mulai membuat ulah. Baru bisa bernafas lega,
seketika mata Faris membulat mendengar celetukan dari Kenzi. Tidak bisa, ucap Bu Siti spontan. Semua orang memandang aneh pada Bu Siti. Sadar akan tatapan para adik menantunya, Bu Siti pun segera meralat ucapannya. Maksudnya Faris harus ikut, ia kan adik laki-laki satu-satunya. Dan nanti yang menyupiri adalah Faris, kalau Fahri tidak bisa karena pasti ia merasa deg-degan karena mau lamaran. Ucap Bu Siti. Gampang, nanti pakai aja Su. Belum selesai Kenzi berucap tapi sudah ditegur oleh Alia. Dek, sudah diamlah, tegur Alia. 48. Kenzi yang ditegur pun langsung diam, mulutnya otomatis terkunci rapat. Maaf ya Mas Fahri, aku tidak bisa ikut mengantar Mas Fahri yang mau lamaran. Kalian tenang saja, jangan khawatirkan aku, biar nanti adik-adikku yang akan menemaniku selama kalian pergi melamar pacar Mas Fahri. Ucap Alia dengan tersenyum penuh makna. Bu Siti pun tersenyum lega mendengar ucapan menantu bodohnya. Bu Siti pun menyenggol kaki Fahri supaya Fahri mengeluarkan suaranya. Iya gak apa-apa adik ipar, aku mengerti kok, kata Fahri sedikit malas. Kalau begitu aku permisi dulu mau ke atas, pamit Alia. Faris dengan sigap pun berdiri dan hendak mengantar istrinya. Ayo sayang aku antar, kata Faris bersikap layaknya suami siaga. Alia tersenyum. Gak perlu mas, lagi pula hukumanmu belum selesai, kamu belum boleh masuk ke kamar. Kata Alia masih dengan senyumannya. Bewa hahaha syukurin. Makanya jangan suka bertingkah dengan istri, hukumannya ya ini, tidur di luar kamar, ucap Kenzi sambil terbahak. Kenzi merasa lucu sekaligus heran terhadap wanita, tidak mamanya tidak kakaknya, sama-sama mengusir suami dari kamar jika sedang ngambek. Alia, kok kamu pendendam sekali sip, padahal Faris yang lebih babak belur karena kamu pukul, sahut Bu Siti sedikit tidak terima. Semenjak tragedi pukul-memukul malam itu, anaknya selalu tidur di kamar tamu, tidak boleh masuk ke dalam kamar oleh Jenny, selama Alia dirawat pun tetap tidak diperbolehkan, pintu kamar Alia dikunci dan kuncinya disimpan oleh Jenny. Sudah Bu tidak apa-apa, aku memang salah karena telah mengangkat tangan terhadap istriku, kata Faris pada ibunya. Lalu Faris kembali menatap pada sang istri tercinta. Sayang, sekali lagi aku minta maaf ya, aku hilaf waktu itu. Aku benar-benar menyesal, ucap Faris dengan tampang yang menyesal. Alia hanya mengangguk, lalu Alia pun pergi dari hadapan suami beserta keluarga suaminya. Triple KN pun mengikuti langkah kakaknya, Kinan dengan sigap berdiri membersamai kakaknya. Kinan merangkul kakaknya untuk menjaga keseimbangan kakaknya supaya tidak terjatuh. Farah yang melihat perhatian Kinan pada kakak iparnya pun jadi berhayal kalau posisi Alia itu adalah dirinya. Farah pun tersenyum-senyum sendiri macam orang gila saat membayangkan dirinya lah yang sedang dalam rangkulan Kinan. 49. Selepas kepergian Alia dan adik-adiknya, Bu Siti pun memberengut kesal. Dasar menantu durhaka. Istri durhaka. Tega sekali mengusir suami dari kamarnya. Umpat Bu Siti yang merasa kesal pada Alia. Sudahlah Bu, biarkan saja, yang penting sekarang keadaan aman dan Alia tidak curiga, ia juga tidak maksa ikut lagi besok lusa. Biarlah Alia berbuat sesuka hatinya, sekarang mending kita fokus saja dengan acara pernikahanku, jangan sampai rencana ini terendus oleh Alia, ujar Faris. Ya baiklah, untung kamu mau punya istri dua Faris, jadi saat istri tua ngambek kamu bisa menghampiri istri muda kamu, celetuk Bu Siti. Bu, sepertinya ide ibu itu benar juga, gimana kalau ibu cari istri baru untuk bapak karena jika ibu sedang marahkan bapak bisa menghampiri istri muda. Sahut Pak Bandi dengan wajah yang penuh harap, dari kemarin ia perhatikan istrinya ini semangat sekali dengan rencana pernikahan keduanya Faris, ya siapa tahu istrinya mengizinkan ia nikah lagi kan enak tuh. Ah Pak Bandi jadi membayangkan, bagaimana indahnya beristri dua, lebih mantap lagi kalau istrinya mencarikan madu yang lebih muda, kan maknyus jadinya.
Bapak jangan macam-macam ya, mau kupotong burung perkututmu. Sentak Bu Siti dengan pelototan mata yang ditujukan pada Pak Bandi. Pak Bandi pun nyengir. Kok ibu marah? Tadi semangat sekali dengan pernikahan keduanya Faris. Kan bapak jadi pengen punya istri baru kayak Faris. Kalau Faris diizinkan harusnya ibu izinkan juga bapak untuk kawin lagi dong. Nanti kan ibu juga yang untung. Bapak gak bakal bangunin ibu lagi di tengah malam jika bapak sedang pengen. Ucap bapak sama sekali tidak merasa malu padahal ada ketiga anaknya yang mendengar. Bu Siti pun bangkit berdiri. Bapak benar-benar mau dipotong ya ular pitonnya. Faris cepat ambilin golok. Teriak Bu Siti yang hendak mengamuk. Melihat istrinya yang sedang ngamuk, Pak Bandi pun langsung kabur. Ampun Bu, Bapak cuma bercanda. Teriak Pak Bandi. Dasar tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi, gerutu Bu Siti. Kenapa Ibu marah? Kan Bapak benar, Ibu semangat sekali mau menikahkan Mas Faris dengan Mbak Sari. Kenapa saat Bapak minta nikah lagi Ibu malah marah? Aneh. Celetuk Farah. Farah diam. Kamu mau disunat lagi. Ucap Bu Siti mendelikkan mata pada Farah. Ibu semakin aneh saja, aku mana punya burung sehingga harus disunat, dengus Farah. Ya itu, kamu yang disunat. Waktu bayi kan Astris imu disunat Mbah Dukun, nah sekarang sunat lagi supaya 50. Kacangnya habis sekalian. Sentak Bu Siti benar-benar marah. Mata Farah membola seketika. Ibu sudah gila. Kata Farah lalu melengos pergi meninggalkan ruang keluarga. Heh, bilang apa kamu? Dasar anak kurang ajar. Umpat Bu Siti kesal. Sedangkan di kamar Alia, Kenzi tengah mengeluh dengan sikap kakakni. Kenapa kakak tadi menghentikan aku sih, kan aku belum puas mengerjai mereka, ucap Kenzi dengan memasang wajah cemberut. Sudah cukup untuk hari ini, kakak sudah lelah dengan mereka. Biar mereka berbuat sesuak hati sebelum lusa kita mempermalukan mereka semua, kata Alia. Biar kakak beristirahat sih, lusa kamu bisa puas mengerjai mereka, tegur Kinan. Iya deh, kata Kenzi. Kak, kami pulang dulu ya, kakak akan dijaga oleh Jenny, nanti malam mama dan papa akan pulang dari luar negeri, bisa curiga mereka kalau kita bertiga tidak ada di rumah, kata Kinan pada kakak tersayangnya. Alia mengangguk. Pulanglah. Setelah mengecup pipi kakak mereka bergantian, Kinan dan adik-adik pun pergi meninggalkan kamar Alia. Kinan, seru Farah saat melihat Kinan dan dua adiknya keluar dari rumah. Kinan yang namanya dipanggil pun berhenti dan menoleh, ia menatap datar pada Farah. Ken mau pulang ya? 51. Gak, mau ke Hong Kong. Ya mau pulanglah. Jawab Kenzi ketus. Farah menahan kesal mendengar jawaban menyebalkan dari Kenzi. Kinan bisakah kita bicara berdua? Sebentar saja. Pinta Farah. Ya ilah, kalau mau bicara ya bicara saja kali, pakai mau diajak mojok lagi, ucap Kenzi sewot. Farah sedikit mendengus, tapi ekspresinya segera ia ubah dengan tersenyum manis. Mengganggu saja. Batin Farah merutuki Kenzi. Ken, please. Pinta Farah dengan wajah memelas. Kinan mengangguk pelan lalu berjalan menjauhi kedua adiknya. Farah pun tersenyum lalu mengekori Kinan. Ada apa? Tanya Kinan dengan ciri khasnya, yaitu dengan wajah yang dingin dan datar, tidak ada senyum dan ramahnya sama sekali. Farah yang hendak berucap pun merasa deg-degan, ia pun mulai mengatur nafas dan degup jantungnya yang serasa ingin melompat dari sarangnya. Kinan, bisakah kau menolongku? Aku ada undangan. Saking gugupnya Farah sampai terbata-bata saat berucap. Dalam hati Farah mengumpat mengapa bisa ia segrogi ini hanya karena berhadapan dengan seorang Kinan, apakah ia betulan jatuh cinta pada Kinan? Bicaralah yang jelas, tegur Kinan. Itu, maksudku aku dapat undangan, temanku mau ada party ulang tahun di sebuah diskotik. Aku belum pernah pergi ke tempat seperti itu. Karena kamu adiknya Mbak Alia, aku minta tolong padamu untuk menemaniku.
Kinan, maksudku aku mau minta tolong temani aku pergi ke party temanku. Apakah kamu bersedia? Ujar Farah panjang lebar hanya dalam satu tarikan nafas. Selesai berbicara Farah pun menghirup udara banyak-banyak untuk mengisi rongga dadanya. Hanya itu? Tanya Kinan. Farah mengangguk. 52. Iya hanya itu Kinan, ku harap Kak. Belum selesai Farah berucap Kinan pun segera memberikan jawabannya. Maaf. Tidak bisa. Ku sibuk. Mintalah tolong pada yang lain. Jawab Kinan tanpa berbasa-basi. Farah diam melongo karena penolakan Kinan. Kinan, cucuna sebentar kok, aku janji tidak akan lama, cicit Farah. Aku sudah memberi jawaban, kalau begitu aku permisi dulu. Ucap Kinan lagi lalu langsung pergi meninggalkan Farah begitu saja. Farah masih mematung sambil memperhatikan punggung kekar Kinan yang mulai menjauh. Terlihat Kinan membicarakan sesuatu dengan Jenny, setelah itu Kinan beserta kedua adiknya pergi dan masuk ke dalam mobil. Cek. Menyebalkan. Dasar es batu. Tidak punya perasaan sama sekali. Sudah bersusah payah merendahkan diri tetapi dengan mudahnya menolak ajakanku. Umpat Farah merasa kesal atas penolakan dan sikap Kinan kepadanya. Farah menghentak-hentakkan kakinya ke lantai sebagai pelampiasan rasa kesalnya pada Kinan. Susah sekali sih mendekatinya, aku kurang apa coba. Cantik sudah. Seksi juga sudah. Kenapa dia tetap tidak melihat ke arahku? Tipenya seperti apa coba? Gerutu Farah sambil masuk ke dalam rumah. Seperti yang dikatakan Kinan tadi. Malam ini tepat pukul 9 malam Vano dan Aisyah pulang dan sudah sampai rumah. Si kembar tiga pun menyambut kepulangan orang tuanya dengan sukacita. Si bungsu Kenzi bergelayut manja pada sang mama. Ma, gimana? Apakah di dalam sini sudah ada adik baruku? Tanya Kenzi nyeleneh. Kenzi, jangan mulai. Tegur Aisyah. Ih mama, mama dan papa kan sering tuh bulan madu, masak gak ada hasil sih, Kenzi masih melanjutkan keusilannya. Aisyah yang gemas pun menjewer kuping Kenzi. Siapa yang bulan madu Kenzi? Mama dan papa cuma liburan karena papa sering sibuk, gak ada bulan madu-bulan-maduan, ucap Aisyah gemas dengan anak bungsunya, dari keempat anaknya, Kenzi lah yang paling usil. 53. Dan jahil. Aau. Mama sakit tahu. Kalau telingaku putus gimana? Gak ganteng lagi dong, sungut Kenzi sambil mengusap-ngusap telinganya. Vano hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan istri dan putra bungsunya. Sudah, satu lepaskan istriku. Sana-sana. Ucap Vano mengusir Kenzi yang masih betah menggelayuti Aisyah. Entah karena Kenzi yang paling bungsu, Kenzi selalu bersikap manja pada mamanya. Mendengar pengusiran dari sang papa, Kenzi pun mengerucutkan mulutnya. Papa masih kurang aja berduaan sama mama, padahal papa sudah membawa kabur mama selama 10 hari ke luar negeri. Gerutu Kenzi. Ya jelas kuranglah. Ingat selama 20 tahun kamu selalu memonopoli istriku, jadi mulai sekarang kamu harus mandiri dan tidak lagi apa-apa sama mama. Sekarang waktu mama hanya untuk papa, kamu jangan mengganggu lagi, seloroh Vano dan merangkul istrinya lalu membawanya pergi menjauhi Kenzi. Kenzi menganga karenanya. Pa, gak bisa gitu dong, selama aku belum menikah mama masih menjadi milikku. Seru Kenzi membalas ucapan sang papa. Dari kecil Kenzi selalu manja pada Aisyah, Kenzi jugalah yang paling rewel di antara saudara-saudaranya yang lain. Kenzi tidak pernah jauh dari Aisyah, sampai masuk SMP Kenzi masih minta dikeloni mamanya. Baru masuk SMA lah Kenzi baru mau tidur sendiri, itu pun Kenzi selalu mencari Aisyah terlebih dahulu. Kerap kali tengah malam ia terbangun dan mencari Aisyah, terus menggedor-gedor pintu kamar mama dan papanya hanya ingin minta ditemani tidur oleh mamanya. Kenzi adalah anak spesial di keluarga itu, jadi Aisyah dan Vano selalu menjaga Kenzi dengan sangat baik. Vano tak menggubris ucapan anaknya. Pa, di belakang papa ada yang gelendotin tuh. Seru Kenzi lagi. Jangan usil Kenzi.
Teriak Fanny dari kejauhan. Bagaimana keadaan kakak kalian? Tanya Aisyah saat sudah duduk di ruang keluarga. Kinan, Keanu dan Kenzi pun saling lirik, saling memberi kode untuk diam. Kenapa kalian saling lirik begitu? Apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan? Tanya Aisyah menyelidik. Sebagai ibu dan sudah merasakan semua asam garam manisnya kehidupan, Aisyah sangat peka orangnya. Aisyah juga melihat ada kejanggalan pada gelagat putra-putranya. Kenzi